Oke, selamat siang semuanya para penonton dari Royman BTKV Channel. Hari ini ya pastinya kita sama Dr. Royman, spesialis BTKV lagi. Hari ini kita bakal bahas satu hal yang menarik dan gak kalah pentingnya. Jadi kita akan membahas tentang CABG, yaitu Coronary Artery Bypass Graft. Nah, selamat siang dokter. Selamat siang. Oke, hari ini kita tanya jawab aja ya dok ya, sharing lah ya dok ya. Oke, mengenai CABG itu sendiri, sebenarnya CABG itu apa sih dok? Kalau untuk dijelaskan. Ya, CABG itu kepanjangan dari Coronary Artery Bypass Graft yang artinya bahasa Indonesianya bedah pintas koroner. Jadi suatu tindakan operasi kita membuat satu pembuluh darah baru di pembuluh jantung ya. Seperti kita ketahui pembuluh jantung itu berada di dalam otot jantung, tetapi bisa juga kita lihat di permukaan daripada jantung. Nah, kalau ada penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darah koroner ini, kita lakukan pembuluh darah baru, kita cangkokkan ya, dan itu bisa membuat aliran baru menjadi aliran yang tadinya tersumbat atau menyempit menjadi baru lagi atau baik. Oke, berarti dok, kapan sebenarnya dok seseorang itu perlu CABG? Apakah semua orang yang punya penyakit jantung atau riwayat penyakit jantung itu dibutuhkan CABG dok? Iya, bagaimanapun juga CABG itu adalah suatu tindakan operasi ya. Jadi kita harus mempunyai indikasi atau alasan pasien itu dilakukan tindakan operasi. Salah satunya adalah pasien itu mempunyai keluhan pastinya. Keluhannya apa? Nyeri dada, cepat capek, berdebar-debar, atau pasien berkeringat dingin ya. Dan juga adanya penyempitan atau penyumbatan yang lebih daripada 70% di pembuluh darahnya. Nah, seperti ini ya, kalau kita lihat sini, ini ada pembuluh darah. Nah, ini ada yang kuning-kuning, ini adalah plak atau aterosklerosis. Nah, kalau penyempitannya atau penyumbatannya itu lebih dari 70%, itu harus dilakukan tindakan, baik itu tindakannya bersifat operasi atau pemasangan cincin atau ring. Nah, tepatnya apabila penyumbatannya itu di pembuluh darah besar ya, major ya, itu di 3 pembuluh darah besar ya, di kiri 2, di kanan 1, dan atau di cabang utama kiri left main yang lebih dari 50%. Atau juga kalau pada pasien ini dia juga ada kelainan katup tetapi juga ada kelainan koroner penyumbatan. Nah, itu perlu dilakukan operasi bypass. Apalagi apabila pasien itu gagal dilakukan pemasangan cincin atau ring, itu kita lakukan juga bypass. Atau pasien sudah pasang ring tapi tidak stabil, nah harus melakukan tindakan-tindakan selanjutnya yang kita sebut tindakan operasi bypass. Oke, baik dok. Nah, ngomong-ngomong soal bypass ya dok ya, CABG prosedurnya sendiri berarti itu memerlukan untuk rongga dada di operasi ya dok, dibuka ya dok, dan ketika lagi CABG itu apakah jantung diberhentikan dok? Kalau misalkan diberhentikan berarti untuk darah ke seluruh tubuh gimana ya dok caranya? Ya, betul. Jadi tekniknya kita ada beberapa teknik. Yang salah satu teknik yang tradisional yang biasa kita lakukan adalah mediana sternotomi. Kita buka, kita belah tulang dada sternum, dan setelah itu kita bisa masuk ke dalam rongga mediastinum atau jantung, dan kita bisa melakukan tindakan operasi. Nah, biasanya jantung itu harus berhenti. Nah, kalau dia berhenti berarti fungsi jantungnya itu digantikan oleh mesin yang disebut heart lung machine. Tetapi ada teknik lain yang kita sebut off pump. Off pump itu artinya jantung tetap berdenyut, tetapi kita bantu dengan alat stabilizer ya, sehingga kita bisa operasi dengan tanpa jantung berhenti. Nah, itu yang kalau kita sebut off pump. Nah, ada juga teknik-teknik minimal invasif yang saat ini berkembang. Salah satunya mid cap, yaitu tindakan minimal invasif direct coronary artery bypass. Jadi irisannya hanya lubang atau sternotomi tidak dilakukan, tetapi kita membuat sedikit mini torakotomi di sela iga 45 yang mungkin 35 cm, dan kita lakukan
bypass melalui lubang kecil tersebut. Dan yang lebih canggih lagi adanya robotik coronary artery bypass. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Oke, jadi banyak ya dok ya tipe-tipenya ya. Dokter, kalau misalkan prosedur dari CABG sendiri, apa saja sih dok resiko-resikonya dok? Ya, resikonya sebenarnya berhubungan dengan tindakannya. Pertama, kita kan namanya operasi, kita buka dada, kita ambil pembuluh darah dari kaki, dan itu namanya luka, kemungkinan adanya infeksi, ya. Dan kedua, kita selama operasi kita berikan pengencer darah heparin namanya, sehingga darahnya encer. Jadi kemungkinan terjadinya perdarahan pasca operasi mungkin, walaupun juga kecil. Ketiga, karena ini memakai heart lung machine dan ada sirkulasi buatan, ada kemungkinan kelainan-kelainan daripada inflamasi, seperti kemungkinan bisa terjadinya gangguan pembekuan darah, ada kemungkinan juga kelainan fungsi ginjal, atau kemungkinan juga terjadinya stroke, walaupun itu juga kecil. Secara umum resiko kematiannya di bawah 3%. Jadi cukup rendah untuk saat ini, begitu. Oke, tadi dokter sempat ada bahas tentang pembuluh darah ya dok ya. Untuk pembuluh darah seperti vena atau arteri, apakah ada opsi yang paling baik dok? Vena atau arteri, apa yang diambil? Ya, biasanya kita punya 3 pilihan, yaitu arteri mamari interna yang berjalan di sebelah daripada tulang dada, sebelah kiri atau sebelah kanan. Kedua adalah arteri radialis dari tangan sini, lengan. Ketiga adalah vena savena magna dari tungkai. Nah, biasa kita lakukan pilihan pertama adalah arteri mamari interna yang di dada sebelah kiri. Itu kita cangkokkan ke dalam pembuluh darah utama kiri, yaitu left anterior descending. Dan yang lainnya kita bisa pakai vena savena magna dari tungkai. Nah, kalau pada pasien-pasien yang muda ya, yang memerlukan operasi, kita lakukan juga pemakai arteri radialis. Jadi ketiganya bagus ya, tapi yang paling bagus memang arteri mamari interna yang bisa tahan sampai 20 tahun. Oke, baik dok. Untuk pemulihan dok setelah prosedur CABG itu berapa lama ya dok? Dan apakah ada pantangan dari makanan atau aktivitas untuk pasien? Ya, Pak, pemulihan umumnya 2-3 minggu, tapi bisa kembali melakukan aktivitas normal itu sampai 1 bulan. Biasanya pasien bertahap baru bisa jalan, itu dari kedua, ketiga sampai 1 minggu itu bisa melakukan aktivitas normal di rumah, bisa jalan pagi sampai 2 kilo, bisa mandi, bisa naik tangga ya. Nah, tetapi bawa mobil sebaiknya tidak dianjurkan, dan juga olahraga-olahraga yang high impact ya hati-hati ya, dan juga berenang juga hati-hati karena luka mungkin belum sembuh. Jadi secara umum 2-3 minggu pasien sudah normal kembali, bisa melakukan aktivitas. Oke, mungkin ini menarik banget sih dok, semuanya penting yang dokter bilang. Terima kasih banyak ya dok atas ilmunya. Baik, semuanya para penonton, kita nanti next time kita kembali lagi ke Royman BTKV channel, dan jangan lupa untuk subscribe, di like, dan juga di share ya videonya. See you on the next video semuanya.